Mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Kamis tanggal 24 Jumadal Akhirah tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Desember 2024 Masehi, kita akan melanjutkan membahas tentang hadis dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-18, Al-Hadits Ats-Tsamin Asyar. Hadis yang ke-18 ini berasal dari dua sahabat Nabi yang mulia. Yang pertama sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, dan sahabat yang kedua adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kita baca terlebih dahulu teks dari hadis ini atau matan hadis ini. Al-Hadits Ats-Tsamin Asyar an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang ke-18 dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah dan sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini berbicara tentang tiga hal. Yang pertama tentang takwa, yang kedua tentang amal salih atau kebaikan yang dapat menghapus keburukan, dan yang ketiga adalah muamalah dengan orang lain.
Inilah pembahasan dari hadis yang singkat padat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, As-Sadiqul Masduq, dan ini merupakan jawami'ul kalim Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan keterangan dari para ahli ilmu, di antaranya dari Syekh Nazim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama sekali tentang manzilatul hadis, kedudukan hadis yang ke-18 ini. Para ulama tentunya sangat memuliakan, para ulama sangat mengagungkan hadis yang mulia ini karena di dalamnya mengandung taqwa Allah. Dikatakan oleh Syekh Nazim Muhammad Sultan dalam kitabnya ini, taqwa Allah hiya ghayatud din wa aslu kulli khairin wa fadilah, kama hiya wasiyatullah ta'ala al-qadimah lil awwalin wal akhirin. Takwa kepada Allah merupakan tujuan dari agama ini, pokok dari setiap kebaikan dan keutamaan. Ia merupakan wasiat Allah yang terdahulu bagi kaum terdahulu dan kaum yang datang kemudian. Kemudian juga tentunya hadis ini berkaitan juga dengan husnul khuluq. Maka beliau mengatakan di sini, husnul khuluq ghayatun min ghayatid dinil hanif, wa husnul khuluq sababun litarabutil ummah wa intisharil mahabbah, kama huwa sababul qurb min Allah Ta'ala wa rafi' darajati yaumaddin. Bahwa akhlak yang baik juga merupakan tujuan dari tujuan-tujuan agama yang lurus ini, dan akhlak yang baik ini merupakan sebab bersatunya umat, tersebarnya kasih sayang di antara mereka, dan akhlak yang mulia juga sebagai sebab mendekatkan diri kepada Allah, kemudian diangkat derajat di negeri akhirat kelak. Inilah keterangan dari Syekh Nazim berkaitan dengan isi dari hadis yang mulia ini, yaitu tentang takwa kepada Allah, kemudian husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan tentunya juga dari pembahasan pertengahan ya dari hadis yang mulia ini berkaitan dengan kebaikan atau amal salih yang dapat menghapus keburukan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan manzilatul hadis, kedudukan hadis yang ke-18. Sekarang kita lihat pembahasan yang berikutnya lagi tentang wasiyah azimah, wasiat yang agung, yaitu wasiat tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat apa penjelasan dari para ulama mengenai definisi takwa, kemudian juga keutamaan dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Berkaitan dengan takwa ini tadi dikatakan merupakan wasiyah azimah, yakni wasiat yang sangat agung sekali. Yakni wasiat Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah dijelaskan bagi kaum terdahulu dengan sampai kepada kaum ya di kemudian hari, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini dalam surat An-Nisa ayat 131. Allah berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Ini yakni kaum terdahulu, ya, kaum terdahulu sebelum kalian dan kepada kalian, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Lihatlah oleh para jamaah berkaitan dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat manusia pada dasarnya, bagi kaum terdahulu yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini adalah dari ahli kitab, dan juga untuk umat ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan kembali di sini
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda akthar khutbatih atau khutabih bitadhkirin nas bitaqwallahi azza wa jalla, fa fi khutbatil hajah kana yaqra al-ayat al-atiyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau memulai khutbah beliau dengan menyebutkan kepada manusia tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua khutbah beliau, semua materi-materi ilmiah yang beliau sampaikan kepada para sahabat, senantiasa beliau awali dengan mengarahkan umat Islam, yakni para sahabat, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa kita lihat dalam khutbatul hajah beliau. Dalam khutbatul hajah beliau, 3 ayat yang dibaca oleh Nabi semuanya mengandung perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat yang mulia ini. Yang pertama, kita lihat dari surat Ali Imran ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati melainkan di atas Islam, ini tauhid maknanya. Nah, inilah ayat yang mulia ini diawali dengan menyebut golongan orang-orang yang beriman dan diperintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat juga dalil atau ayat yang berikutnya, ayat yang kedua dari surat An-Nisa ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum," dan seterusnya. Ini ayat yang panjang pada surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan menyebut seluruh manusia. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan diri kalian. Nah, inilah tentang perintah dari Rabbul Alamin kepada seluruh manusia agar mereka bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan diri mereka. Kemudian ayat yang ketiga bisa kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 70, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan ucapan yang benar agar Allah memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah menang dengan kemenangan yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah, berkaitan dengan ayat-ayat yang mulia ini yang sering dibaca oleh Rasul, dibawa oleh Nabi sebelum beliau memulai khutbah beliau atau materi-materi ilmiah beliau. Maka ini bagian dari khutbatul hajah, bagian dari rangkaian khutbatul hajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sekarang berkaitan dengan apa definisi takwa itu sendiri. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu takwa gitu ya. Dan juga sering barangkali di antara jamaah mendengar makna takwa yang diberikan oleh para ulama kita. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nazim Muhammad Sultan memberikan makna takwa secara bahasa terlebih dahulu atau secara etimologi, yaitu ittikhadz wiqayah wa hajiz yamna'uka wa yahfazuka mimma takhafu minhu wa tuhadziruh. Menjadikan penghalang yang dapat menghalangi dirimu, menjaga dirimu dari hal-hal yang menakutkan, ya, dari hal-hal yang menakutkan atau diperingatkan, begitu. Kemudian kita dengarkan sekarang berkaitan dengan makna takwa secara istilah.
atau syar'an atau terminologi, di antaranya dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, di mana beliau mengatakan bi ayya ja'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhshah min rabbih min ghadabihi wa sakhatihi wa 'iqabihi wiqayatan taqihi min dzalika wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinab ma'asih. Kata beliau rahimahullah bahwa takwa itu adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan apa yang ditakutinya, ya, dari murka Allah, dari hukuman Allah, yakni sebagai penghalang. Jadi menjadikan penghalang, begitu ya, antara diri si hamba ini dengan murka Allah, dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apa? Mengerjakan ketaatan dan meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi sekali lagi, ya, ini berkaitan dengan singkat padatnya adalah fi'lu ta'atih, ya, wajtinab ma'asih, dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini singkatnya begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga di antara ulama salaf memberikan makna takwa yang lain, yaitu ayyuta' fala yu'sa wa yuzkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. yakni ditaati Allah itu jangan dimaksiati, diingat maka jangan dilupakan, dan disyukuri maka jangan dikufuri. Nah, inilah berkaitan dengan yakni sebagian dari para ahli ilmu, dari para ulama memberikan definisi takwa, dan masih banyak lagi dari para ulama kita yang memberikan definisi takwa, makna-makna takwa yang semuanya itu adalah yakni mirip dan bisa kita yakni ambil kesimpulan bahwa takwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah agama dan menjauhi larangan agama ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nazim mengatakan fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, yaitu dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban agama dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Nah, juga termasuk dari ketakwaan itu sendiri adalah fi'lul mustahabbat wa tarku al makruhat, yakni mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh agama ini dan meninggalkan hal-hal yang bersifat makruh, ya, bersifat makruh. Nah, itu ditinggalkan, apalagi yang haram, kan begitu. Ini semua dijauhi, ditinggalkan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibawakan di sini dalil dari surat Al-Baqarah ayat yang pertama, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim. Ini dengan ayat yang keduanya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya Alif Lam Mim itulah, yakni inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Lihat di sini dalam ayat yang mulia ini Allah jelaskan bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana itu? Yakni orang-orang yang bertakwa ini bagaimana? Yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, kemudian mendirikan salat, kemudian menafkahkan apa yang kami rizkikan kepada mereka, dan mereka beriman pula terhadap apa yang diturunkan kepada engkau, yakni Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan sebelum, ya, engkau, yakni dari kitab-kitab terdahulu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman dan percaya terhadap, ya, hari akhirat. Inilah berkaitan dengan ciri atau diantara ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada perkara gaib,
Ini kalau dikatakan beriman kepada perkara gaib ini mencakup seluruh perkara gaib. Yakni beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitab ya terdahulu, kitab-kitab ya, beriman kepada hari akhirat, kan begitu ya, beriman kepada ya takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya. Nah, ini semua berkaitan dengan perkara-perkara gaib, beriman semua kepada perkara gaib ya, dan tentunya ini diantara sifat yang mulia dari sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga mereka mendirikan salat, kemudian menunaikan zakatnya, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Nabi yang mulia SAW, dan juga beriman kepada hari akhirat. Nah, inilah berkaitan dengan ciri yang mulia dari ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di dalam Al-Qur'an terkadang lafaz takwa itu bergandeng dengan yang lain ya. Pertama misalnya bergandeng dengan lafzul jalalah Allah, atau juga terkadang bergandeng dengan an-nar yaitu neraka ya, atau bergandeng dengan hari akhirat begitu, hari akhirat. Maka kita lihat di sini keterangan dari Syekh Nazim, beliau mengatakan tudafu taqwa ila Allah azza wa jal kama qala ta'ala wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ini semua digandengkan lafaz taqwa dengan lafzul jalalah Allahu gitu, Allah. Pada ayat yang pertama tadi ini disebutkan itu dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah yang kepadanya kalian akan dikumpulkan. Atau ayat yang kedua yang tadi telah dibaca dalam surat Al-Hasyr ayat 18 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa melihat dari apa yang telah ia kerjakan. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini semua ya, lafaz takwa ini digandengkan ya, dengan lafzul jalalah. Apa maknanya? Maknanya adalah ittaqu sakhatallahi wa ghadabah, yakni jauhilah oleh kalian murka Allah ya, atau marahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan marahnya Rabbul Alamin, sudah kita jelaskan dahulu ya dalam hadis ya yang mulia, la taghdab, jangan engkau marah, yakni di mana Allah Azza wa Jal telah menyebutkan sifat marah bagi dirinya, di antaranya dalam ya ayat yang mulia, ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang Allah murkai, Allah marahi. Dan juga dalam dalil-dalil yang lain yang banyak dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi yang mulia yang menyebutkan bahwa Allah itu murka, Allah itu marah, yakni sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, marah yang sesuai dengan kemuliaan Allah, marah yang sesuai dengan yakni kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak sama dengan marahnya makhluk, tidak sama dengan marahnya manusia. Misalnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir walam yakul lahu kufuwan ahad, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tidak boleh pula kita takwil marah di sini dengan arti yang lain, dengan arti misalnya hukuman ya. Nah, ini kebiasaannya kaum Asy'ariyah yang telah menyimpang dari pemahaman tauhid asma wa sifat yang tidak difahami oleh Rasulullah, tidak difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi tidak boleh kita takwil atau kita palingkan artinya kepada yang bukan sebenarnya, karena bangsa Arab, Rasul dan para sahabat semua di masa itu
faham betul apa makna al-ghadab, apa makna ya al-ghadab, yakni marah atau murka dalam bahasa kita. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di sini berkaitan dengan yakni Allah Subhanahu wa taala wajib ditakuti oleh para hamba sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 56, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang patut kita takut kepadanya, ya, dan dialah yang berhak memberikan maghfirah, yakni ampunan. Inilah ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ahlut taqwa dan sekaligus ahlul maghfirah, yakni yang berhak kita bertakwa kepadanya dan berhak kita minta ampunan kepadanya, karena Allah lah yang maha pengampun, mengampuni seluruh dosa para hamba jika mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama berkaitan dengan lafaz takwa jika digandeng dengan lafzul jalalah, itu Allah. Nah, sekarang yang kedua tadi telah diisyaratkan apabila lafaz takwa itu digandeng dengan neraka begitu, atau dengan hari akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Ali Imran, ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian terhadap api neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Kemudian dalam ayat yang lain juga, dalam surah Al-Baqarah ayat 24, Allah berfirman, fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Nah, ini berkaitan dengan lafaz takwa tadi digandeng dengan neraka. Nah, sekarang lafaz takwa digandeng dengan hari akhirat sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian terhadap hari yang kalian dikembalikan kepada Allah. Jadi takutlah kalian kepada hari akhirat yang mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ini hari dihisapnya amal-amal manusia, dikumpulkan dan ditimbang amal-amal manusia, dan mereka akan dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, pasti akan melihat balasannya, dan barang siapa mengamalkan keburukan walaupun sebesar biji dzarrah, juga pasti akan melihat balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian terhadap hari, ini hari akhirat, yang kalian dikembalikan pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita yang ketiga berkaitan dengan idhafat at-taqwa, ya, yakni digabungkannya atau digandengkannya lafaz taqwa apakah dengan lafzul jalalah atau dengan an-nar, yakni neraka, atau dengan yaumul akhir, ini hari akhirat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui tentang fadail at-taqwa, keutamaan takwa. Jadi ini merupakan motivasi bagi umat ini agar mereka berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Syekh Nazim mengatakan kepada kita, al-jannatu yarithuhal muttaqun, bahwa surga itu akan diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi akan menjadi milik dari orang-orang yang bertakwa, para hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman,
dalam surat Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada para hamba kami yang bertakwa, kata Allah. Lihat, yang kami wariskan kepada para hamba kami yang bertakwa. Nah, inilah berkaitan dengan ya surga yang akan didapat oleh para hamba yang berusaha selama hidup di dunia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua bisa kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 76, di mana Allah Subhanahu wa taala, sebelum dalilnya kita lihat yang kedua ini, bahwa kata Syekh Nazim, at-taqwa sababun limahabbatillahi lil abdi, bahwa takwa itu merupakan sebab cinta Allah terhadap hamba. Jadi siapapun dari para hamba yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah, maka akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mencintainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76, bala man aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan orang-orang yang memenuhi janji dan bertakwa, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Lihatlah oleh para jamaah betapa keutamaan yang sangat besar sekali jika kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga, Syekh Nazim mengatakan fath barakatis samawati wal ard lil muttaqin, yakni dibuka keberkahan-keberkahan yang banyak baik dari langit maupun dari bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Kita dengarkan dalilnya, yaitu ayat Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Artinya, dan seandainya penduduk suatu bumi, penduduk suatu negeri, mereka semua beriman dan bertakwa, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan yang banyak baik dari langit maupun dari bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkaitan dengan fadilah, keutamaan yang sangat besar. Jika kita berusaha bertakwa kepada Allah, maka pasti kehidupan kita barakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari keutamaan ini adalah ma'iyatullah ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, yakni al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan yang bersifat khusus. Artinya adalah penjagaan dari Allah, perlindungan dari Allah, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat An-Nahl ayat 128, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, inilah tentang keutamaan besar dari bertakwa, maka akan mendapatkan perlindungan dari Rabbul Alamin, akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan secara khusus yang Allah berikan kepada para hamba yang bertakwa. Kemudian yang kelima dari keutamaan-keutamaan tersebut adalah taisir al-umur fid dunya wal akhirah, dimudahkan berbagai urusannya di dunia dan di akhirat. Dimudahkan berbagai macam urusan di dunia sampai nanti di akhirat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 4. Dalam surat At-Talaq ayat 4 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra."
Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan urusannya mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam dari keutamaan takwa itu sendiri adalah khairu zadil abdi fid dunya wal akhirah. Sebaik-baik bekal hamba dalam kehidupan dunia sampai nanti di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya keutamaan yang ketujuh yang terakhir yang disebutkan di sini oleh Syekh Nazim, beliau mengatakan al-aqibatu thayyibah fid dunya wal akhirah lil muttaqin. Akibat baik di dunia sampai di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Dalilnya bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat baik bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara keutamaan-keutamaan takwa, dan tentunya banyak yang tadi telah disebutkan dari keutamaan-keutamaan takwa, agar umat ini, agar kita semua dapat termotivasi dengannya sehingga berusaha untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia ini, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, di sini bisa kita lihat judul pembahasan yang baru, yaitu taqwa Allah fi sirri wal alan. Bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan asir, yakni sendirian, tidak dilihat oleh orang, ataupun di tengah-tengah orang banyak. Kita dengarkan di sini keterangan dari Syekh Nazim, beliau mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta, yakni ittaqillaha fi sirri haitsu la yaraka ahadun wa fil alani haitsu yaraka an-nas, lianna Allah muraqib li jami'il a'mali wal aqwal wal ahwal. Qala ta'ala, inna Allah kana 'alaikum raqiba. Qala Ibnu Katsir, wa hadha irsyad wa amr muraqabatir raqib. Dikatakan tentang sabda Nabi yang mulia tadi, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, yakni bertakwa kepada Allah baik dalam kesendirian, ya, maupun tidak, maupun dalam yakni kerumunan orang banyak. Yani apakah dalam kesendirian kita tidak ada seorang pun melihat, ataupun di tengah-tengah orang banyak begitu, karena Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui seluruh perbuatan kita, ucapan kita, dan keadaan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ini ayat yang pertama yang terakhir ya, dari ayat yang pertama ini, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui atas kalian, yakni perbuatan kalian, ucapan kalian, keadaan kalian, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsir ayat yang mulia ini, yaitu beliau mengatakan bahwa ini merupakan petunjuk dan yakni perkara Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan para hamba. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tentang yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam keadaan. Sekali lagi, apakah dalam kesendirian kita tidak ada seorang pun yang melihat, atau kita berada di tengah-tengah manusia, hendaknya kita dapat bersikap ya takwa tadi, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa syarat-syarat takwa itu sendiri? Paling tidak ada 3 syarat utama agar seorang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tentunya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21,
ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, yakni bertauhidlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan diri kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian mendapat takwa, yakni predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama dan utama, bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian syarat yang kedua yang juga harus terpenuhi agar seorang hamba mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni berusaha, berupaya untuk berada di atas manhaj Nabi dan para sahabat, metode beragama Nabi dan para sahabat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, yakni inilah manhajku yang lurus, metode beragamaku yang lurus, ikutilah oleh kalian. Metode beragama yang lurus ini jangan kalian ikuti metode-metode beragama yang lain, manhaj yang lain. Niscaya kalian akan dibuat berpecah belah nanti, akan dibuat berpecah belah. Inilah wasiat dari Allah agar kalian, yakni untuk menempuh manhaj yang benar ini, agar kalian mendapatkan predikat takwa kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkaitan dengan syarat yang kedua yang harus terpenuhi jika seorang hamba ingin mendapatkan predikat takwa, yakni berusaha, berupaya mempelajari manhaj Nabi dan para sahabat, berupaya berada di atas manhaj salafus salih, metode beragamanya para sahabat Nabi itu, tidak pada manhaj yang lain, tidak pada cara-cara beragama yang lain, hanya cara beragama para sahabat, manhaj salafus salih yang wajib untuk diikuti sebagaimana dalil yang tadi telah disebutkan. Kemudian syarat yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya agar seorang hamba mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni ittiba kepada Nabi yang mulia, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyelisihi sunnah atau contoh beliau dalam beragama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya, kepada para sahabat, orang-orang yang beriman pada saat turunnya ayat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ketika turun ayat yang mulia ini? Tentu para sahabat. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana ya umat terdahulu mereka telah berpuasa agar kalian mendapat predikat takwa. Nah, tentu para sahabat Nabi atau orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini semuanya ittiba kepada sunnah Rasul dalam mengerjakan siyam, dalam mengerjakan ibadah puasa. Ya, semua para sahabat telah ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua telah mengamalkan ayat yang mulia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah terdapat pada diri kalian, sungguh telah terdapat pada diri Rasul untuk kalian suri tauladan. yakni seluruh para sahabat tentu telah meneladani Rasulullah SAW dalam semua bentuk ibadah, ya, mencontoh beliau dalam semua bentuk ibadah, apakah itu salat, apakah itu siam, ya, haji dan lain sebagainya. Mereka senantiasa ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mereka faham betul apa yang Allah inginkan, apa yang Nabi inginkan, sehingga seluruh para sahabat yakni lulus dari madrasah Rasulullah SAW. Seluruh para sahabat adalah orang-orang yang bertakwa, mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para sahabat adalah ahlul jannah, yakni calon-calon penghuni surga kelak. Inilah yang wajib kita perhatikan. Sekali lagi, 3 syarat utama mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid,
dan tidak berbuat syirik. Kemudian yang kedua, berada di atas manhaj salafus salih, yakni cara beragamanya para sahabat Nabi dan bukan cara beragama yang lain. Yang ketiga, ya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbuat bid'ah dalam agama. Tidak berbuat bid'ah dalam agama ini. Inilah syarat utamanya, dan masih banyak lagi syarat-syarat yang lainnya agar kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasan dari hadis Nabi yang ke-18 ini, di mana pada penggalan yang kedua Nabi ingatkan kepada kita tentang yakni mengiringi keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya. Ya, dan Nabi sekali lagi mengatakan kepada kita apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi, dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan yang dapat menghapusnya tadi, menghapusnya itu. Itulah keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan keterangan dari Syekh Nazim ya dalam hadis yang mulia ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yadullul hadis annahu qad yahduth minal 'abdi ba'd at-tafrit bi ta'at aw al-wuqu' bil manhiyat, fa alayhi fi hadhihi al-halah ay yaquma bil a'malis salihah fa innaha tamhu hadhihi sayyi'ah allati waqa'a fiha. Berdasarkan hadis Nabi tadi, terkadang seorang hamba melakukan yakni tafrid, yakni mengurangi ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, maka dalam hal ini hendaknya dia mengamalkan amal salih, yang mana amal salih itu dapat menghapus keburukan yang telah dikerjakan, dikerjakan. Wa yashhad min al-Qur'an al-Karim li hadza qauluhu azza wa jal, dan yang menjadi syahid atau dalil dari firman Allah tentang hal ini adalah, ini Allah berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibna sayyi'at, dan dirikanlah salat pada dua waktu siang. Ini ada yang mengatakan di antara para ulama dua waktu siang, yakni siang yang pertama, permulaan siang itu salat subuh, dan ada juga yang mengatakan bahwa siang yang berikutnya adalah salat zuhur. Ya, ada juga yang mengatakan salat zuhur dan salat asar. Dan pada kegelapan malam, yakni salat maghrib dan isya. Ada juga menambahkan salat yakni subuh, ya salat subuh. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan. Nah, ini dia berkaitan dengan ayat yang mulia ini. Allah nyatakan dalam firman-Nya yang mulia ini, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan atau amal-amal saleh dapat menghapus keburukan-keburukan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat yang mulia ini ada sababun nuzul, di mana Syekh Nazim membawakan sababun nuzul dari sahabat Ibnu Mas'ud, anna rajulan asaba min imra'atin yakni qublahu, bahwa seorang laki-laki dia mencium seorang wanita. Artinya bahwa ini suatu kesalahan pada dasarnya, wanita yang bukan yakni mahramnya dicium olehnya. Kemudian ia datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada Nabi. Kemudian Allah turunkan ayat yang mulia tadi. Lalu sahabat ini berkata kepada Rasulullah sallam, ali hadza, wahai Rasul, apakah ayat itu berkenaan dengan diriku? Berkenaan dengan diriku. Apa jawaban Nabi?
qal li jami' ummati kullihim, bahkan untuk seluruh umatku. Berlaku ayat itu untuk seluruh umatku, yakni dikatakan innal hasanat yudhibna sayyiat, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Nah, dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwa sahabat ini mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq, mengadu kepada Umar Khattab, dan keduanya mengatakan kepadanya, hendaknya engkau beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan engkau jangan ceritakan keburukanmu ini kepada orang lain. Jangan engkau ceritakan keburukanmu ini kepada orang lain. Jadi al-hasanah, kebaikan yang dapat menghapus kesalahannya itu adalah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan hal seperti ini, dan dalam ayat yang lain memang kita diperintahkan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesalahan atau dosa yang kita kerjakan segera dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan orang-orang apabila mereka mengerjakan perbuatan buruk atau menzalimi diri mereka, segera mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun atas dosa mereka kepada Allah. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa melainkan Allah? Artinya tidak ada lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak musir, yakni terus-terusan mengerjakan perbuatan dosa atas apa yang mereka kerjakan itu, dan mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Maka di sini bisa kita lihat petunjuk dari Rabbul Alamin, yakni segera ingat kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan taubat tersebut, yakni dosa tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini ada sedikit yakni perbedaan pandangan dari para ulama apa maksud dari al-hasanah, yakni kebaikan yang dapat menghapus keburukan itu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa al-hasanah di sini maknanya adalah at-taubah, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bawakan beberapa dalil tentang pandangan pertama ini bahwa al-hasanah, kebaikan yang dimaksud adalah bertaubat. Dalil yang pertama bisa dilihat oleh para jamaah dalam surat An-Nisa ayat 17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaikum faulaika yatubullah. Sungguhnya taubat kepada Allah itu bagi orang-orang yang melakukan keburukan dengan sebab kebodohannya, kemudian mereka bertaubat, dan mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan, dalam surat Al-Furqan ayat 69, Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, kata Allah. Artinya, melainkan orang yang bertaubat, beramal salih, orang yang bertaubat kemudian beriman dan beramal salih, maka mereka itulah keburukan-keburukannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Ulaika aw faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah yang keburukan-keburukan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini berkaitan dengan pandangan pertama, dan ini adalah pandangan jumhur ulama, kebanyakan para ulama, bahwa kebaikan yang dimaksud dari hadis Nabi dan firman Allah dalam Al-Quran adalah taubat, bertaubat kepada Allah, yakni kita berusaha memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pandangan yang kedua ini lebih umum, yaitu lebih umum dari taubat, ya, lebih umum dari taubat. Juga artinya boleh berkaitan dengan amal-amal salih dimasukkan di sini oleh mereka, sebagaimana ayat yang tadi telah kita baca, ya, ayat yang telah kita baca, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal laili innal hasanat yudhhibna sayyiat. Ya, mereka artikan bahwa al-hasanat di sini yakni berupa kebaikan-kebaikan, yakni secara umum. Ya, secara umum begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu memang bisa kita lihat ya berkaitan dengan amal-amal yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan, seperti kita berwudu, seperti kita melangkahkan kaki ke masjid untuk salat berjamaah, atau seperti kita mengerjakan salat 5 waktu Jumat ke Jumat berikutnya, atau Ramadan ke Ramadan berikutnya, dan juga ibadah umrah, ibadah haji, itu dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Sebagaimana misalnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ila umrah mukaffirat lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat-salat yang 5 waktu, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, dalam riwayat yang lain antara satu umrah ke umrah berikutnya adalah sebagai pelebur dosa, penghilang dosa. Namun ada tambahan dari Nabi, idzajtunibatil kaba'ir, apabila dijauh dosa besar. Nah, di sini pandangan yang kuat adalah pandangan yang pertama tadi mengatakan bahwa kalau al-hasanat yang dimaksud adalah yakni amal-amal salih, maka amal-amal salih itu yang dapat menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ini berkaitan dengan taubat. Nah, inilah pandangan yang lebih kuat bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini yang lebih kuat. Jadi sekali lagi bahwa dosa-dosa kecil dapat dihapus dengan amal-amal salih yang kita kerjakan sehari-hari. Ya, seperti yang tadi telah disebutkan, salat 5 waktu, ya, kemudian Jumat, ya, salat Jumat, kemudian siam Ramadan, kemudian umrah atau haji, atau berwudu, atau melangkahkan kaki ke masjid dan lain sebagainya lah. Nah, itu semua dapat menggugurkan, menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar berkaitan dengan taubatan nasuha. Nah, ini pandangan yang lebih kuat dalam hal ini insyaallah taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat yakni penggalan yang terakhir di hadis Nabi yang ke-18 tadi. Nabi mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, di sini sebelum kita melihat bagaimana mempergauli manusia dengan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, maka bagian dari husnul khuluq juga adalah ya akhlak kepada Rabbul Alamin, sudah pasti. Kemudian yang kedua, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Akhlak kepada Rabbul Alamin artinya kita bertauhid kepada Allah, yakni hanya mengalamatkan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman ya dalam ayat yang mulia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, dan ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara juga Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Nah, inilah di antara ayat-ayat ya untuk menjelaskan bagaimana kita ini berada di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah husnul khuluq kepada Rabbul Alamin. Adapun husnul khuluq kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, adalah dengan cara ittiba',
ittiba kepada beliau, mengikuti contoh beliau, sunnah beliau, tanda kita juga cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian mengklaim mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini ittiba kepada Rasulullah sallallahu. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah, dosa-dosa kalian akan dihapus oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah ayat yang mengetes, menguji siapa saja yang mengaku-ngaku mencintai Rasulullah sallallahu itu dengan cara ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari husnul khuluq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang mulia ini berkenaan dengan husnul khuluq kepada manusia, kepada orang lain. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan tentunya contoh kita hanyalah Rasulullah SAW dalam hal ini, di mana Nabi yang mulia memiliki akhlak yang sangat mulia sekali. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang mulia. Dan juga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang bagaimanakah akhlak Nabi, yaitu Aisyah mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak Nabi Al-Qur'an. Singkat padat beliau mengatakan akhlak Nabi adalah Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an Al-Karim. Artinya bahwa semua kebaikan yang ada dalam Al-Qur'an telah Nabi praktekkan, dan seluruh keburukan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Nabi telah berlepas diri darinya. Inilah makna dari perkataan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Dan juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita semua tentang husnul khuluq. Di antaranya hadis Nabi yang mulia, akmalul mu'minina imanan, kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, ma min syai'in yudha' fil mizan athqal min husnil khuluq. Tidak ada suatu yang apabila diletakkan dalam timbangan, nanti di akhirat ada timbangan, yang lebih berat daripada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan juga Nabi menjelaskan bahwa kebanyakan manusia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah orang yang bertakwa dan husnul khuluq. Takwa Allah wa husnul khuluq, yakni takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Nah, inilah diantara dalil-dalil yang menjelaskan tentang husnul khuluq. Hendaknya kita dapat mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak karimah, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan hal ini, sehingga di masa Nabi, di masa para sahabat, orang-orang tertarik dengan agama Islam, berbondong-bondong mereka masuk kepada agama Islam. Di antara sebabnya mereka melihat bahwa Nabi dan para sahabat memiliki husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan kajian singkat kita di sore hari ini dari hadis yang ke-18, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita tentang 3 hal tadi. Yang pertama sekali lagi mengenai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang kebaikan yang dapat menghapus keburukan, dan yang ketiga mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Semoga kita semua mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia, dan di atas manhaj para sahabat, agar kita mendapatkan predikat takwa, dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.